Kita lanjut guys. Raungan yang dalam terdengar dari dalam hati Mu Chen dan tanda kuno merah tua di permukaan pilar iblis Meru besar menyala. Rune itu tampak seperti menyebar di pilar iblis Meru besar, membuatnya terlihat seperti bisa runtuh kapan saja. Namun, justru dalam keadaan runtuh inilah aura tak menyenangkan yang tak terlukiskan tersapu dari celah-celah itu, menyebabkan pilar iblis Meru besar terlihat seperti dewa iblis yang akan bangun. Itu sangat menakutkan. Pilar iblis Meru besar adalah artefak tidak menyenangkan primordial, untuk memulai, melewati tangan banyak ahli sejak zaman kuno. Meskipun rusak sekarang, dengan peningkatan kekuatan Mu Chen, kekuatan itu juga perlahan-lahan dilepaskan. Kekuatan ganas seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan artefak surgawi biasa. Seiring dengan aura tak menyenangkan yang deras, pilar iblis Meru besar dihancurkan dengan keras. Dalam sekejap, ruang terdistorsi, dan bahkan udara meledak ketika berbenturan dengan tombak elang darah yang bersiul dengan memukau. Keduanya bentrok bersama dan suara rendah yang menusuk telinga terdengar, gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan seperti gelombang setinggi ribuan kaki yang menyapu ke segala arah. Gelombang kejut energi spiritual yang kejam mendatangkan malapetaka, hampir seolah-olah mereka membawa ledakan gemuruh yang tidak pernah berakhir. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada tempat yang memiliki gelombang kejut energi spiritual yang paling keras. Di tempat itu adalah seorang pemuda ramping yang berdiri tegak dengan kedua tangannya memeluk pilar iblis Meru besar, kakinya telah ditarik di tanah dan perlahan-lahan bergerak mundur. Dengan setiap langkah, tanah di bawah akan hancur menjadi debu. Cahaya merah mengalir ke mata Mu Chen, dan kulit kayu yang dalam keluar dari tenggorokannya saat dia menginjak kakinya, menyebabkan tanah emas retak dalam radius 10 kaki. Pembuluh darah di kedua lengannya menggeliat seperti naga. Dengan gonggongan, aura tak menyenangkan yang deras melonjak di atas pilar iblis Meru besar. Teriakan elang yang tajam juga bergema, retakan halus muncul di Bloodhawk besar saat itu dengan cepat memanjang dan, pada akhirnya, suara renyah bergema, sebelum Bloodhawk meledak, berubah menjadi percikan cahaya berdarah saat jatuh. Di langit, ada juga suara teredam saat sosok terhuyung-huyung dalam gelombang kejut energi spiritual yang luar biasa. Mu Chen telah dengan paksa mematahkan serangan Cao Feng, jadi Cao Feng rupanya juga mengalami gempa susulan. Wajah Mu Chen dingin saat dia menginjakkan kakinya ke tanah dan sosoknya terbang. Dia seperti Raja Wali besar yang membentangkan sayapnya saat dia meluncur di atas cakrawala sebelum pilar iblis Meru besar dibanting dengan ganas ke energi spiritual yang merajalela. Serangan Mu Chen sangat tajam dan benar-benar bisa mendapatkan sedikit keuntungan. Jadi dia pasti tidak akan membiarkan lawannya memiliki kesempatan untuk mengatur napasnya. Pilar iblis Meru besar telah dengan keras merobek energi spiritual yang merajalela saat menabrak sosok itu. Ketika pilar iblis Meru besar dibebankan ke energi spiritual, mata Mu Chen tiba-tiba menyipit. Gelombang kejut yang dahsyat meledak dan energi spiritual langsung bubar. Semua orang mengarahkan pandangan mereka, dan kemudian tiba-tiba menyusut. Di lokasi di mana cahaya energi spiritual menyebar, ada sosok cahaya berukuran beberapa ratus kaki. Sosok itu berwarna merah, seolah-olah ditempa dari darah segar. Di permukaan tubuh besar, ada juga rune aneh yang disempurnakan oleh darah segar dan gelombang fluktuasi energi spiritual yang mengerikan datang dari sosok cahaya, menyebabkan ruang beriak dan terdistorsi di sekitarnya. Tepat pada saat ini, sosok besar itu memblokir pilar iblis Meru besar yang dibanting dengan tangan besar yang berkedip-kedip dengan kilau berdarah. Kilau berdarah melonjak seolah-olah ada darah segar yang terus mengalir ke bawah. Sosok besar itu adalah tubuh surgawi yang berdaulat yang telah disempurnakan oleh Cao Feng. Badan surgawi yang berdaulat ini, Mu Chen juga menatap Sovereign Celestial Body yang merah. Dia merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat dari Sovereign Celestial Body. Tatapannya berkedip saat dia bergumam dengan suara lembut, ini sebenarnya adalah Blood Shadow Celestial Body yang berada di peringkat ke-99. Meskipun tubuh surgawi bayangan darah ini hanya berperingkat 99, itu masih merupakan tubuh surgawi yang berdaulat. Secara alami, itu akan lebih kuat daripada benda surgawi berdaulat biasa. Sepertinya Cao Feng ini dipandang sangat penting oleh Bloodhawk Hall. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan metode kultivasi untuk tubuh surgawi bayangan darah ini. Tidak heran mengapa dia mengkhianati Istana 9 Nether saat itu dan bergabung dengan Bloodhawk Hall.
Karena kamu bisa memaksaku untuk menggunakan tubuh surgawi bayangan darahku, itu membuktikan kemampuanmu. The Blood Shadow Celestial Body yang dibentuk oleh Chao Feng menatap Mu Chen dengan tatapan ganas yang mirip dengan binatang saat suaranya yang dingin bergema di antara langit dan bumi. Kemarahan terkandung dalam suaranya, karena dia awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menekan Mu Chen dengan kekuatannya di alam penguasa kelas 2. Tetapi ketika mereka bertarung, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, dia merasa sedikit tertekan dari pilar iblis aneh yang memancarkan aura tak menyenangkan yang sangat deras. Bagaimana dia bisa menerima ini? Jika dia kalah dari Mu Chen di bawah pandangan seluruh domain Great Heaven Law, dia tidak akan memiliki pijakan di masa depan. Jadi, tidak peduli apa, dia pasti harus membunuh Mu Chen ini di depannya. Niat membunuh yang kuat melintas di mata Blood Shadow Celestial Body saat dia membanting telapak tangannya ke pilar iblis Meru besar. Energi spiritual yang menakutkan meledak saat mengirim pilar iblis terbang menjauh. Sosok Mu Chen tiba-tiba mundur saat dia melambaikan tangannya, memanggil pilar iblis Meru besar saat itu terbang sambil bersiul melawan angin. Pilar itu berdiri menjulang di tanah sementara dia berdiri di atas pilar. Tatapannya dingin saat dia melihat tubuh surgawi bayangan darah yang besar. Seni ledakan darah, niat membunuh melonjak di hati Chao Feng saat telapak tangannya yang berdarah tiba-tiba membentuk segel. Tak lama setelah itu, mereka seperti cakar elang saat mereka mencakar Mu Chen. Cakarnya bersiul melawan angin, bahkan langit tampak memerah. Jauh, sosok Mu Chen menegang untuk sesaat saat darah di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda mendidih dan meledak. Tubuh surgawi bayangan darah Chao Feng sebenarnya mampu menyebabkan darah di tubuh seseorang meledak meski dalam jarak seperti itu memang metode yang aneh. Kaki Mu Chen tiba-tiba menginjak tanah saat kilat yang cemerlang meledak. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi kilat, berkedip-kedip dengan cahaya keperakan, tampak seperti dewa petir yang turun dan melemparkan pukulan keluar. Petir marah berguling. Tampaknya ada ratusan demi ribuan ular sanca petir merayap saat pukulan menghantam cahaya berdarah itu. Bayangan darah, Chao Feng tersenyum jahat saat melihatnya saat sinar berdarah yang tak terhitung jumlahnya melesat dari tubuhnya. Seolah-olah ada banyak sekali bayangan yang melintas saat melilit Mu Chen dari segala arah. Bayangan darah itu menjerit saat gelombang suara menyebabkan rasa sakit yang hebat di kepala seseorang, membuatnya seolah-olah otaknya akan meledak. Mu Chen dengan ringan mengerutkan alisnya saat dia mengetuk kakinya dan sosoknya tiba-tiba mundur. Guntur bergema di dekat telinganya, menahan gelombang suara yang memekik saat dia melemparkan dua tinju ke depan. Sejumlah tinju petir yang menghancurkan bumi terbang keluar saat mereka bentrok dengan bayangan darah itu. Dalam sekejap, suara ledakan yang bergema di wilayah ini tidak pernah berakhir. Tapi dengan setiap dampak, sosok Mu Chen akan dikirim terbang beberapa ratus kaki. Siapapun dapat mengatakan bahwa dalam konfrontasi ini, Mu Chen sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di lokasi Istana Sembilan Nether, Tang Bing dan Tang Rou berdegup kencang saat mereka menonton. Mereka tidak mengatakan apa-apa, karena mereka tahu betapa kuatnya Chao Feng saat ini. Saat ini, kamu tidak berbeda dengan anjing liar, di mana kemampuan yang menakjubkan itu dari sebelumnya. Chao Feng dengan dingin mencibir saat serangannya menjadi lebih tajam. Tak lama setelah itu, dia melihat Mu Chen yang mundur saat niat membunuh di matanya tiba-tiba tumbuh ke ketinggian yang baru, dan dia tiba-tiba membentuk segel aneh dengan kedua tangannya. Kamu pikir kamu bisa terus berlari, lonceng darah iblis, mengkorosi langit dan memurnikan bumi? Tiba-tiba, langit dan bumi menjadi gelap, seolah-olah bahkan langit telah berubah menjadi merah tua, hujan berdarah turun di mana-mana, menutupi wilayah ini. Mu Chen menstabilkan sosoknya saat dia sedikit mengernyitkan alisnya karena dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang tidak normal di wilayah ini. Jelas, Chao Feng sudah mulai menggunakan jurus membunuhnya. Sudah hampir waktunya, Mu Chen menundukkan kepalanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tangan di lengan bajunya diam-diam membentuk segel terakhir. Ruang di sekitar Mu Chen tiba-tiba berubah menjadi merah darah dan bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya yang seperti tanaman merambat melintas di luar angkasa. Hanya dalam beberapa napas, mereka sudah melilit tubuhnya. Bayangan darah itu menyelimuti Mu Chen dan lonceng darah besar muncul, menyelimutinya di dalam. Lonceng darah berdiri di langit,
Ada wajah biadab yang tak terhitung jumlahnya di permukaan lonceng darah saat mereka mengeluarkan jeritan tajam yang bergema di langit tanpa henti. Hal ini menyebabkan rasa sakit yang tajam pada pikiran, seolah-olah akan meledak. Ketika lonceng darah muncul dan menyelimuti Mu Chen di dalam, banyak orang mengubah wajah mereka saat mereka menggelengkan kepala. Langkah pembunuhan Chao Feng ini bahkan bisa menyebabkan penguasa kelas 2 yang serupa berada dalam situasi yang sulit. Mu Chen ini mungkin sudah pergi, di arah aula elang darah, Raja Elang Darah, yang memiliki ekspresi gelap, mengungkapkan sedikit senyum tipis di wajahnya. Tatapannya berbisa seperti ular karena membuat bergidik. Kali ini, saya akan melihat apakah Istana Sembilan Nether masih memiliki wajah yang tersisa. Mati, di atas langit, Chao Feng tersenyum menakutkan saat niat membunuh melonjak, dan segelnya berubah tak lama kemudian. Lonceng darah tiba-tiba bergetar saat cahaya berdarah meledak. Selama dia meledakkan bel, Mu Chen, yang ada di dalamnya, pasti akan mati. Lonceng darah iblis, meledak. Lonceng darah besar benar-benar meledak. Pada saat ledakan itu, ada lautan darah yang tak berujung menyapu dan bau darah menutupi wilayah ini. Bahkan ruang menunjukkan tanda-tanda kehancuran pada saat ini karena retakan spasial dengan cepat meluas. Tatapan yang tak terhitung banyaknya diarahkan. Wajah Tang Bing dan Tang Rou menjadi pucat saat sosok mereka sedikit gemetar. Semua orang di pasukan Sembilan Nether juga memiliki wajah pucat saat ekspresi mereka meredup. Hanya Nine Nether yang mempertahankan ketenangannya. Di daerah di mana lautan darah telah menyebar, cahaya tak berujung tiba-tiba keluar dari lautan darah. Lautan darah menguap dari cahaya itu, dan dalam beberapa saat, lautan darah yang memenuhi wilayah itu benar-benar musnah. Wajah Chao Feng tiba-tiba berubah saat dia mendongak. Banyak ahli antara langit dan bumi juga merasakannya ketika mereka melihat ke langit yang jauh dengan keheranan di mata mereka. Tak lama kemudian, banyak orang mengedipkan mata. Di antara langit dan bumi itu berdiri sosok cahaya kolosal dengan matahari yang menyala-nyala melayang di belakang kepalanya, memancarkan cahaya tak berujung. Gelombang cahaya telah menyebar, menyebabkan energi spiritual di wilayah ini mendidih. Tekanan energi spiritual yang mengkhawatirkan juga telah menyelimuti. Di langit, 3 kaisar yang telah menyaksikan pertempuran ini tiba-tiba menyipitkan mata saat keterkejutan muncul di mata mereka. Api cahaya yang menyilaukan melonjak dari cakrawala itu, cahaya berdarah deras yang menghalanginya seperti salju yang bertemu magma dan dengan cepat layu. Dalam waktu beberapa napas, cakrawala gelap langsung berubah cerah. Di langit cerah yang jauh, ada sosok kolosal berjalan dengan matahari yang terik di belakang kepalanya, terlihat sangat spektakuler. Banyak orang tercengang ketika mereka menyaksikan adegan ini. Ini adalah tubuh surgawi berdaulat Mu Chen. Badan surgawi yang berdaulat apa ini? Dilihat dari fluktuasi yang dihasilkannya, sepertinya itu bukan benda surgawi berdaulat biasa. Tapi penampilannya tidak terlihat seperti salah satu dari 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat. Bisikan terdengar antara langit dan bumi dengan keterkejutan dan keraguan bercampur ke dalam suara-suara itu. Jelas, mereka tidak tahu apa benda surgawi berdaulat yang misterius di hadapan mereka. Di langit, ketiga kaisar sama-sama memiliki keterkejutan dan kemegahan di mata mereka saat mereka melihat benda surgawi berdaulat yang misterius itu. Tubuh surgawi yang berdaulat ini tampaknya tidak termasuk di antara 99 peringkat benda-benda surgawi yang berdaulat. Kaisar Burung Hering Langit berseru. Kaisar murid spiritual sedikit mengernyitkan alisnya saat dia dengan samar berkata, meskipun 99 peringkat benda surgawi berdaulat itu berwibawa, dunia ini luas dan luas. Ada juga beberapa benda langit berdaulat yang kuat yang tidak termasuk dalam 99 peringkat benda langit berdaulat. Selain itu, beberapa jenius berbakat juga mampu memperbaiki tubuh surgawi yang berdaulat yang kuat dengan peluang yang tepat. Mendengar kata-katanya, Kaisar tidur mengangguk sambil tersenyum dengan suara yang samar terdengar, kata-katamu benar. Ada terlalu banyak hal ajaib di dunia. 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat tidak mewakili segalanya. Tetapi bahkan jika benda surgawi yang berdaulat itu kuat, itu masih harus bergantung pada kekuatan pengguna. Jika celahnya terlalu besar, itu juga tidak dapat dilengkapi dengan mengolah tubuh surgawi yang berdaulat yang kuat. Petik 2. Kata-katanya berhenti sejenak saat dia melirik dua benda surgawi yang berdaulat yang saling berhadapan dan tersenyum.
Tapi saat ini, benda langit berdaulat yang misterius itu sudah cukup untuk menyimpulkan hasilnya. Meskipun Mu Chen hanya penguasa kelas 1, kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah dari Chao Feng, yang merupakan penguasa kelas 2. Saat ini, mereka berdua telah memanggil benda langit yang berdaulat mereka, dan dengan penglihatan Kaisar tidur, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Mu Chen berada di atas angin. Kaisar burung hering langit tersenyum mendengar kata-katanya, sementara Kaisar murid spiritual dengan ringan mengernyitkan alisnya dan tidak berbicara apa-apa lagi. Dia tidak memiliki banyak minat tentang pertempuran tingkat ini. Bahkan jika Chao Feng adalah bawahan Raja Elang Darah, jika dia tidak berguna, maka tidak ada gunanya menggunakan dia. Mereka yang harus dibuang harus ditinggalkan. Di atas langit, Chao Feng juga terkejut di matanya saat dia melihat sosok misterius yang sangat besar yang sedang berjalan. Gelombang deras menyapu hatinya dan dia bisa merasakan tekanan yang bertiup. Tekanan itu cukup untuk menunjukkan bahwa tubuh surgawi yang berdaulat yang telah disempurnakan Mu Chen ini lebih kuat daripada tubuh surgawi bayangan darahnya. Bagaimana mungkin? Chao Feng meraung dalam hatinya. Dia secara alami tahu betapa berharganya tubuh surgawi yang berdaulat pada tingkat seperti itu. Bahkan dia baru mendapatkan teknik kultivasi untuk Blood Shadow Celestial Body setelah berkontribusi begitu banyak ke Blood Hawk Hall selama bertahun-tahun. Tapi, saat ini, Mu Chen sebenarnya telah mengolah tubuh surgawi yang berdaulat yang lebih kuat dari miliknya. Itu pasti diberikan kepadanya oleh Nine Nether. Kecemburuan berkobar di hati Chao Feng. Dia memiliki perasaan yang rumit untuk Nine Nether. Itu adalah pemujaan dan perasaan rendah diri. Saat itu, ketika dia mengkhianati Istana 9 Nether, sebagian alasannya adalah dia tahu bahwa dia tidak dapat ditandingi dengan Nine Nether, jadi dia ingin berjudi. Justru ketika dia melihat 9 Nether membawa seseorang kembali ke Istana 9 Nether untuk menggantikannya, dia tidak bisa mengendalikan niat membunuh yang mengamuk di dalam hatinya. Dia ingin membuktikan kepada Nine Nether bahwa dia tidak bisa digantikan. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan badan surgawi yang berdaulat ini? Sungguh mimpi pipa. Niat membunuh melonjak seperti gelombang di hati Chao Feng saat dia dengan ganas meraung dan dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Cahaya berdarah yang sangat deras dengan keras menyapu sekali lagi saat pilar cahaya darah besar keluar dari Blood Shadow Celestial Body. Mereka tampak dibuat dari darah segar. Pedang bayangan darah, tebasan spiritual, pilar-pilar cahaya yang tampak berlumuran darah dengan keras berkumpul bersama, membentuk pedang darah yang berukuran kira-kira 100 kaki. Di pedang raksasa itu, ada darah segar yang menetes seperti sungai. Pedang darah raksasa terdistorsi secara tidak teratur seperti bayangan dengan fluktuasi dingin yang aneh. Detik berikutnya, pedang darah berdesir dan menghilang. Di langit yang jauh, ruang tiba-tiba terkoyak di belakang Great Solar Undying Body yang dibentuk oleh Mu Chen dan cahaya berdarah yang seperti bayangan keluar. Tidak ada riak yang datang darinya saat itu menebas ke arah kepala Great Solar Undying Body. Namun, tepat ketika pedang darah seperti bayangan itu akan bersentuhan dengannya, sebuah tangan besar yang menyala-nyala dengan api matahari terentang dan meraih pedang darah itu. Tangan kolosal yang meraih pedang darah mengencangkan cengkeramannya, menyebabkan pedang darah itu langsung hancur saat darah segar keluar, lalu langsung larut menjadi ketiadaan. Orang yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi tanpa sadar menjadi gempar karena tidak ada yang menyangka serangan aneh Chao Feng begitu mudah diblokir oleh Mu Chen. Itu tidak mungkin. Chao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Pedang darahnya disempurnakan dari darah banyak ahli dan binatang spiritual. Itu substansial dan tidak kalah dengan artefak surgawi biasa. Tapi, sekarang, itu benar-benar dihancurkan oleh tangan badan surgawi berdaulat Mu Chen. Api cahaya melonjak di mata Great Solar Undying Body yang dibentuk oleh Mu Chen. Itu dipenuhi dengan ketidakpedulian. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Chao Feng seperti dewa yang melihat semut dari atas. Saat itulah dia benar-benar menggunakan Great Solar Undying Body. Dia menyadari bahwa ada peningkatan tajam dalam kekuatan di dalam tubuhnya. Levelnya telah jauh melampaui Chao Feng saat ini. The Great Solar Undying Body adalah dasar dari Sovereign Celestial Body untuk Primordial Immortal Body. Itu bukan sesuatu yang orang biasa bisa mengerti tentang betapa menakutkannya itu. Tatapan Mu Chen mempertahankan ketidakpeduliannya saat dia mengepalkan tinjunya dan mengepalkannya.
cahaya berkembang sebagai cetakan kepalan tangan yang mirip dengan terik matahari bersiul, menembus ruang dalam sekejap dan muncul di hadapan Cao Feng saat dia dengan kejam mendorongnya keluar. Menghadapi serangan cepat itu, Cao Feng hanya bisa menyilangkan tangannya di hadapannya untuk menjaga dirinya sendiri. Setelah itu, dia merasakan energi yang mengerikan meledak dari lengannya. Sebuah suara berat bergema di cakrawala saat tubuh surgawi bayangan darah yang besar dikirim kembali. Setiap langkah akan meninggalkan jejak yang dalam di tanah di bawah. Tubuh surgawi bayangan darah tiba-tiba menginjak tanah, menyebabkan bumi retak sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya. Mata Cao Feng telah dipenuhi dengan kemarahan dan kebiadaban, dia dipukuli kembali, lagi dan lagi telah meningkatkan niat membunuh di dalam hatinya hingga batasnya. Aku pasti harus membunuhnya. Cao Feng melolong dalam hatinya karena dia tidak bisa menerima kekalahan di tangan Mu Chen. Dia telah mengejar kekuatan ini selama bertahun-tahun, sedemikian rupa sehingga dia rela mengkhianati orang lain. Jika dia gagal di sini, bukankah itu berarti bahwa usahanya selama bertahun-tahun ini sia-sia? Jadi, dia pasti harus membunuh Mu Chen. Mata Cao Feng menjadi merah darah saat dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Energi spiritual merah seperti gelombang pasang saat melonjak keluar dari telapak tangannya. Kali ini, ada darah asli yang tercampur ke dalam energi spiritual itu. Ini adalah darah milik Cao Feng. Gemeresik air yang kental bergema sebagai bola merah darah yang berukuran kira-kira 100 kaki dengan cepat terbentuk di telapak badan surgawi bayangan darah. Permukaan bola darah terus menggeliat dengan paku berdarah memanjang keluar dan menyusut kembali. Fluktuasi yang menakutkan dan penuh kekerasan diam-diam menyebar di wilayah ini. Di Great Law Gold Stage, Su Qing dan Zhou Yue memiliki ekspresi serius saat ini. Ketika bola darah berada di tangan Cao Feng, mereka mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Orang itu gila. Mereka tanpa sadar mengutuk karena mereka secara alami merasakan bahwa Cao Feng telah mengeluarkan semua darah di tubuhnya. Jelas, dia benar-benar berniat membunuh Mu Chen sekali dan untuk selamanya. Tetapi bahkan jika dia menang, dia akan membutuhkan setidaknya setengah tahun pemulihan perlahan untuk membayar harga yang sangat besar. Ke arah Istana Sembilan Neter, Tang Bing dan Tang Rou mengepalkan tangan mereka dengan gugup menutupi wajah mereka. Adapun Nine Neter, alisnya dengan lembut dirajut karena dia telah meremehkan niat membunuh Cao Feng untuk Mu Chen. Dia dengan ringan meregangkan tubuhnya dan menunggu dengan kekuatan yang terkumpul. Jika Mu Chen menghadapi bahaya, dia pasti akan mengambil tindakan. Lingkaran darah iblis, Cao Feng meraung dengan amarah yang hebat saat cahaya darah yang deras meledak. Bola darah besar itu telah berubah menjadi seberkas cahaya merah saat dengan cepat menuju Mu Chen. Saat bola merah bergerak, itu menyebabkan retakan di ruang angkasa. Bahkan ada retakan dalam yang robek di tanah di bawah. Mu Chen melihat bola darah iblis yang dengan cepat datang ke arahnya. Menghadapi serangan yang begitu mencengangkan, dia tidak memilih untuk menghindar. Sebaliknya, dia mengatupkan kedua tangannya. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sebenarnya dari Great Solar Unding Body. Gumaman bergema dari dalam hati Mu Chen saat tatapannya berubah tajam tak lama setelah itu dengan cahaya tak berujung keluar dari telapak tangannya. Di tengah telapak tangannya, ada matahari yang terik yang bisa terlihat samar-samar. Telapak surya hebat, sebuah suara yang dalam terdengar dari dalam hati Mu Chen, dan telapak tangan yang berisi terik matahari menamparkan. Itu langsung menembus ruang saat menghantam bola ringan yang menahan semua darah di tubuh Cao Feng tanpa rasa takut. Keduanya bentrok bersama saat cahaya langsung menyelimuti langit dan bumi. Tetapi banyak orang yang matanya melebar pada saat ini. Siapa di antara mereka yang lebih kuat dalam pertarungan ini dengan nyawa yang dipertaruhkan? Tabrakan yang mengerikan itu meledak di udara saat cahaya matahari yang tak berujung dan cahaya merah tua masing-masing mengambil setengah cakrawala. Dua energi spiritual yang ganas bentrok dengan keras dalam upaya untuk membatalkan pihak lain. Ruang terus-menerus retak pada titik tumbukan. Konfrontasi ini membuat tatapan orang lain yang tak terhitung jumlahnya terlihat dengan ekspresi serius. Bahkan kepala pasukan lain di bawah domain Great Heaven Law memiliki ekspresi berubah setelah melihat pemandangan ini. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada tabrakan dan tahu bahwa bentrokan ini harus menentukan pemenangnya. Di Istana Sembilan Nether, mata indah Tang Bing dan Tang Rou melebar dengan kepalan tangan terkepal sampai mereka sedikit pucat. Hal-hal telah mencapai sejauh ini,
Mereka hanya selangkah lagi dari kemenangan. Jika dia gagal, itu akan membuat orang lain merasa sangat disayangkan. Tang Rou tak henti-hentinya berdoa dengan suara lembut. Tang Bing menggigit bibir merahnya dan tidak mengedipkan matanya. Di bawah perhatian yang tak terhitung jumlahnya, bentrokan yang mengerikan itu masih menemui jalan buntu. Ketika Cao Feng melihat situasi ini, wajahnya menjadi lebih jelek. Dia sudah berjuang sedemikian rupa, dan dia masih tidak bisa mengalahkan Mu Chen dalam satu pukulan. Ini, mata Cao Feng merah, seperti seorang penjudi yang telah mempertaruhkan segalanya. Dia dengan kejam menatap Mu Chen saat dia tiba-tiba menginjak kakinya sekali lagi, menuangkan semua energi spiritual ke dalam tubuhnya tanpa syarat. Seiring dengan itu adalah sisa darah di tubuhnya. Jika seseorang dapat melihat sosoknya di dalam tubuh surgawi yang berdaulat, mereka akan menyadari bahwa Cao Feng tidak berbeda dengan mayat dan terlihat sangat menakutkan. Dipengaruhi oleh serangan balik Cao Feng dengan semua yang dia miliki, cahaya merah langsung tumbuh. Dalam sekejap, bahkan cahayanya menunjukkan tanda-tanda samar bahwa ia sedang ditekan. Semua orang antara langit dan bumi berteriak kaget. Di balik cahaya tak berujung, grid solar unding body yang dibentuk oleh Mu Chen sedang melihat pembalasan Cao Feng tanpa riak di matanya, kemudian membangun segel dengan kedua tangannya tak lama setelah itu. Di dalam telapak tangan yang terang, matahari tampaknya telah mengembang saat cahaya cemerlang menyapu. Api matahari di telapak tangan melonjak dalam sekejap. Iblis pemusnah surya hebat, suara berat Mu Chen terdengar di cakrawala ini saat telapak tangan yang berisi terik matahari bersiul dengan api yang membesar. Cahaya berdarah deras yang meningkat tajam langsung dibakar oleh api matahari dalam sekejap mata. Telapak tangan surya terbanting saat mereka meraih bola lampu merah darah yang memiliki darah Cao Feng dan tiba-tiba mengepal. Suara pecah bergema saat bola darah itu langsung dihancurkan oleh Mu Chen. Sebelum energi kekerasan di dalamnya meledak, api matahari telah menyapu dan membakarnya sampai tidak ada yang tersisa. Di langit, cahaya berdarah itu langsung terhapus. Ketakutan yang kuat muncul dari mata Cao Feng saat benda langit bayangan darah yang dengan cepat tumpul berbalik dan melarikan diri. Dia sudah mengerti fakta bahwa dia saat ini tidak bisa mengalahkan Mu Chen. Tatapan Mu Chen acuh tak acuh saat ia melihat sosok melarikan diri Cao Feng. Dia melambaikan lengan bajunya, sebuah telapak tangan ringan menembus ruang dan jatuh ke tubuh surgawi bayangan darah. Suara yang menggetarkan hati terdengar saat Blood Shadow Celestial Body yang dibentuk oleh Cao Feng langsung meledak, berubah menjadi hujan berdarah saat jatuh dan mewarnai tanah dengan warna merah. Ketika hujan berdarah turun, cahaya merah tua yang redup dengan panik keluar. Rasa dingin melintas di mata Mu Chen saat telapak tangan yang ringan menamparkan dengan kejam, mengambil alih cahaya berdarah yang tumpul itu. Jelas, dia tidak akan membiarkan Cao Feng pergi begitu saja. Cahaya berdarah yang dibentuk oleh Cao Feng lebih rendah dari Mu Chen dalam hal kecepatan dengan kondisi luka beratnya saat ini. Jadi, dalam sekejap mata, telapak tangan ringan itu sudah muncul di atasnya dan tanpa ampun membanting ke bawah. Ketakutan yang kuat langsung muncul dari mata Cao Feng. Hati semua orang tersentak melihat pemandangan ini. Meskipun usia penguasa domain Istana 9 Nether yang baru ini masih muda, metodenya agak kejam. Dilihat dari penampilannya sekarang, dia jelas mencoba untuk memukul seekor anjing saat sedang jatuh. Berhenti, tepat ketika telapak tangan ringan Mu Chen hendak mengenai Cao Feng, ke arah Aula Elang Darah, Raja Elang Darah, yang memperhatikan pertarungan, meraung dengan ekspresi gelap. Mendengar raungannya, Mu Chen tidak memperhatikan dan malah meningkatkan kecepatannya. Kurang ajar, wajah Raja Elang Darah benar-benar gelap. Meskipun Cao Feng telah sangat mengecewakannya, bagaimanapun juga, dia masih seseorang dari Aula Elang Darah. Jika dia dilumpuhkan oleh Mu Chen sebelum dia, Raja Elang Darah, itu akan sama dengan menamparkan wajah Aula Elang Darahnya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dia toleransi. Terutama ketika dia melihat Mu Chen mengabaikannya, amarahnya melonjak. Bocah sombong dengan hidung terangkat, biarkan raja ini mengajarimu arti kesopanan. Raja Elang Darah menamparkan sandaran tangan, mengubah tahta menjadi debu saat sosoknya bergerak, dan muncul di langit. Sebuah bulu merah menembus ruang dalam gemerisik saat terbang menuju Sovereign Celestial Body yang dibentuk oleh Mu Chen dengan kecepatan kilat. Bulu merah tua itu menembus angkasa. Dalam sekejap, itu membuat Mu Chen merasakan hawa dingin di hatinya.
Meskipun bulu darah tidak terlihat kuat, fluktuasi energi spiritual yang mengerikan di dalamnya jauh melampaui miliknya. Penguasa kelas 5 adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh Mu Chen, meskipun ia memiliki tubuh abadi matahari yang hebat. Tatapan Mu Chen sedikit berkedip dan dia melakukan tindakan yang menakjubkan tak lama setelah itu. Dia sebenarnya tidak terganggu dengan serangan Raja Elang Darah, telapak tangan ringan itu masih membanting ke arah Cao Feng dengan ganas. Saat melihat ini, tatapan Raja Elang Darah langsung menjadi dingin. Karena itu masalahnya, maka kamu bisa lumpuh bersama dengan Cao Feng. Bulu darah menembus ruang dan langsung muncul di belakang Mu Chen. Namun, tepat ketika hendak menyerang Mu Chen, bulu yang berkobar dengan api ungu juga telah merobek ruang dan akan berbenturan dengan bulu darah. Kedua bulu itu bentrok, tidak ada energi spiritual kekerasan yang meledak. Keduanya membatalkan satu sama lain saat mereka dengan cepat memudar dalam kilau dan menghilang. Seseorang dari Istana 9 Nether, saya tidak membutuhkan balai elang darah Anda untuk memberi pelajaran. Ketika dua serangan dibatalkan, suara dingin dan renyah juga bergema di antara langit dan bumi ini. Banyak orang menoleh dan melihat Nine Nether berdiri sendiri di depan tahta. Dia memiliki penampilan yang keren dan elegan saat rambutnya berkibar dengan api ungu yang berkobar di sekelilingnya. Ini memberi orang lain perasaan keindahan yang menakjubkan, serta prestise. Bloodhawk King berdiri di langit saat dia dengan dingin menatap Nine Nether. Dia tersenyum karena marah. Sungguh nada yang bagus, setelah tidak melihatmu selama bertahun-tahun, Nine Nether, amarahmu semakin buruk. Jika kamu tidak bisa menelan ini, maka bertarunglah. Kamu sudah lama tidak menyenangkan mataku. Jika aku membuangmu, aku bisa memasukkan Bloodhawk Hallmu ke dalam Istana 9 Netherku. Sudut bibir Nine Nether terangkat saat dia berbicara. Masukkan balai elang darahku, oke, tunjukkan kemampuanmu, saya akan melihat seberapa mampu Anda mengatakan kata-kata seperti itu. Raja Elang Darah tertawa karena marah. Namun, tepat ketika Raja Elang Darah menyelesaikan kata-katanya, sebuah jeritan tiba-tiba terdengar. Telapak tangan Mu Chen telah menghantam Cao Feng tanpa syarat apapun. Dada yang terakhir tenggelam saat dia memuntahkan darah. Tubuhnya seperti burung dengan sayap patah saat dia jatuh. Ketika Cao Feng jatuh, dua angin kencang menyapu dan memotong kedua lengannya. Di tempat, jeritan menyedihkan lainnya terdengar sekali lagi. Cao Feng jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan bumi runtuh dengan tubuhnya terbaring di dalamnya. Darah segar mengalir saat auranya menjadi lemah. Tidak jelas apakah dia masih hidup. Banyak orang diam-diam menarik napas dingin saat mereka melihat Mu Chen dengan tatapan sedikit ketakutan. Cara kejam yang terakhir ditampilkan membuat bahkan mereka yang telah mengalami ratusan pertempuran merasa kedinginan di hati mereka. Meskipun usia pemuda itu tidak besar, metodenya tidak kecil. Di langit, grid solar unding body yang dibentuk oleh Mu Chen telah menghilang saat dia mengungkapkan tubuhnya. Tatapannya dengan dingin menatap Cao Feng, yang kematiannya tidak jelas. Saat dia berbicara dengan suara samar, inilah hutangmu pada Istana 9 Nether. Di masa depan, Anda tidak terkait dengan Istana 9 Nether dengan cara apapun. Cao Feng, yang sudah dalam kondisi lemah saat ini, menyemburkan seteguk darah setelah mendengar kata-kata Mu Chen. Penglihatannya menjadi hitam, dan dia pingsan. Seluruh langit dan bumi terdiam. Setelah itu, sorakan tiba-tiba terdengar dari arah Istana 9 Nether. Setiap orang dari pasukan 9 Nether memiliki kegembiraan di wajah mereka dengan mata memerah. Selama bertahun-tahun, pengkhianatan Cao Feng telah menjadi duri di hati mereka. Di domain Great Havenlau, banyak orang mengejek mereka karena ini, dan mereka hanya bisa menanggungnya. Tapi hari ini, semua dendam terhapus dengan kedatangan penguasa domain baru, Mu Chen. Pada titik waktu ini, mereka benar-benar yakin bahwa Tuan Domain baru yang dibawa kembali oleh Tuan 9 Nether memang lebih kuat dari Cao Feng dan lebih meyakinkan. Kakak, Mu Chen menang. Tang Rou meraih kelengan Tang Bing saat dia berkata dengan gembira. Tang Bing tersenyum di bibirnya yang kemerahan saat matanya yang indah juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dia melihat sosok di langit dan sedikit cemberut bibirnya. Untungnya, orang itu tidak mengecewakan mereka. Kalau tidak, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Ketika sorak-sorai Istana 9 Nether mengguncang langit, Raja Elang Darah, yang berada di langit, memiliki wajah yang begitu gelap sehingga tampak seperti air akan menetes dari wajahnya kapan saja.
dia dengan menakutkan menatap Mu Chen, anak nakal yang kejam. Niat membunuh yang mengerikan tersapu dari tubuhnya dan menekan ke arah Mu Chen seperti gunung. Jelas, dia telah mengangkat niat untuk membunuh Mu Chen di dalam hatinya. Merasakan niat membunuh yang tinggi itu, ekspresi Mu Chen sedikit berubah. Kekuatan penguasa kelas 5 memang kuat. Ketika niat membunuh melonjak, aroma semilir juga bertiup. Sosok ramping Nine Nether muncul di hadapan Mu Chen saat rambutnya berkibar, menahan niat membunuh untuk Mu Chen. Wajah Nine Nether dingin saat dia mengepalkan tinjunya. Api ungu yang seperti ular merayap menuju pusat tinjunya. Dia perlahan mengangkat matanya yang ramping dan dengan dingin menatap Raja Elang Darah saat suaranya yang dingin bergema di langit. Jika kamu tidak yakin, maka biarkan aku menemanimu dalam pertarungan. Semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, di mana niat membunuh yang padat menyebar, dipengaruhi oleh niat membunuh, suhu antara langit dan bumi tiba-tiba turun. Itu adalah niat membunuh dua raja. Di langit, Nine Nether dan Bloodhawk King berhadapan, keduanya dengan ekspresi dingin, dendam di antara keduanya kembali, dan tidak ada pihak yang menganggap pihak lain menyenangkan mata. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berdua adalah raja dari domain Great Heaven Law, mereka mungkin sudah tidak dapat menahan diri dan berjuang untuk darah. Tapi menilai dari situasi saat ini, mereka berdua sepertinya tidak bisa lagi menekan niat membunuh di hati mereka. Saya selalu ingin merasakan betapa tangguhnya klan burung 9 Nether. Saya ingin mencobanya hari ini, Raja Elang Darah berkata dengan muram saat keganasan melonjak di matanya. Saat dia berbicara, cahaya merah-merah di sekelilingnya meluas menjadi tornado dahsyat, ditutupi dengan fluktuasi energi spiritual yang hebat dan dahsyat. Itu seperti serangkaian bilah saat mendatangkan malapetaka di langit dan bumi. Kalau begitu datang dan coba, Nine Nether menjawab dengan senyum dingin. Api ungu tiba-tiba melonjak di sekelilingnya dan rambutnya berkibar-kibar dalam api ungu saat suhu yang mengerikan menyebar. Ketika semua orang melihat mereka berdua, wajah mereka mau tak mau berubah sedikit. Jika Nine Nether dan Bloodhawk King bertarung di sini, efeknya pasti bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pertempuran antara Domain Lord. Posisi Domain Lord masih belum menjadi landasan dari Great Heaven Law Domain. Hanya mereka yang kekuatannya mirip dengan Raja Elang Darah dan 9 Nether yang bisa menjadi pilar utama. Tepat ketika mereka berdua berhadapan, gonggongan terdengar saat riak yang mirip dengan angin lembut menyapu. Ketika tersapu, fluktuasi energi spiritual yang kejam di sekitar 9 Nether dan Raja Elang Darah ditekan ke dalam tubuh mereka. Banyak orang mengarahkan pandangan mereka dan melihat Kaisar Burung Hering Langit mengerutkan alisnya saat dia melihat kedua orang itu. Dia berkata dengan suara serius, "Apakah kalian berdua lupa aturan domain Great Heaven Law?" Di domain Great Heaven Law, gesekan antar faksi melarang raja bertindak. Hanya bawahan mereka yang diizinkan untuk bertindak. Dengan begitu, mereka bisa melanjutkan kompetisi sambil menjaga keberadaan raja. Ketika Raja Elang Darah melihat bahwa Kaisar Burung Hering Langit telah mengambil tindakan, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada 9 Nether hari ini. Dia melirik Cao Feng, yang secara praktis lumpuh, dan tidak bisa menelan kemarahan ini. Tatapannya dingin saat dia melihat Mu Chen. Cao Feng sudah dikalahkan. Tapi Mu Chen itu sangat kejam. Saya merasa bahwa kita harus menghapus kualifikasinya. Mendengar kata-katanya, tatapan Mu Chen menjadi dingin juga. Bermimpilah, Nine Nether dengan dingin tertawa. Bloodhawk King, apakah kamu mungkin seorang yang bodoh? Selama tidak ada yang mengaku kalah dalam kompetisi ini, pertempuran akan tetap berlanjut, meskipun Cao Feng terluka parah. Bahkan jika dia terbunuh, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri dan bukan orang lain. Maka tidak mungkin jika kamu ingin Bloodhawk Hallku menelan ini, Raja Elang Darah menentang. Melihat perselisihan antara keduanya, Kaisar Burung Hering Langit mengerutkan alisnya, sementara Kaisar Murid Spiritual tersenyum tipis di sampingnya berkata, "Saya pikir kita harus terlebih dahulu menyingkirkan Mu Chen untuk menenangkan kemarahan Raja Elang Darah. Di masa depan, kami akan menemukan cara untuk memberikan kompensasi kepadanya." Wajah Mu Chen berubah, tujuannya adalah Great Law Gold Pond, dan sekarang dia akhirnya sampai di sini. Bagaimana dia bisa menyerah? Apa yang disebut kompensasi itu ilusi, dan dia tidak bisa mempercayainya. Meskipun dia sedikit marah di dalam hatinya, Mu Chen tidak cukup sembrono untuk mengungkapkan apapun pada saat ini.
Saat ini, posisinya di domain Great Havenlau masih terlalu rendah. Tidak perlu memprovokasi masalah untuk Nine Nether hanya karena dia marah untuk saat ini. Kaisar burung hering langit mengerutkan alisnya. Jika itu masalahnya, lalu siapa yang akan berpartisipasi dalam Gridlaw Gold Pond di masa depan? Haha, apakah mereka yang ingin memasuki Gridlaw Gold Pond masih kurang? Kaisar murid spiritual tersenyum. Mendengar dua perselisihan itu, Kaisar tidur, yang jarang berbicara, tersenyum tipis. Aturan lama, lanjutkan. Kaisar burung hering langit dan Kaisar murid spiritual tercengang sebentar. Selama bertahun-tahun, Kaisar tidur jarang bergabung dalam perselisihan mereka, jarang baginya untuk mengambil inisiatif untuk berbicara. Selanjutnya, dilihat dari kata-kata Kaisar tidur, dia jelas membantu Mu Chen. Noda kegelapan melintas di kedalaman mata Kaisar murid spiritual. Meskipun dia juga salah satu dari 3 kaisar, dia tahu betapa tak terduganya Kaisar tidur. Poin penting adalah bahwa Kaisar tidur adalah ajudan paling terpercaya dari Tuan Domain. Jadi, yang terbaik adalah jika dia tidak membantah kata-kata Kaisar tidur. Jadi dia tersenyum di tempat, karena saudara Meng sudah mengatakannya, maka kami akan melanjutkan sesuai aturan. Wajah Raja Elang Darah menjadi pucat dan tidak lagi berani berbicara. Dia memberi Mu Chen dengusan yang menakutkan saat dia melambaikan lengan bajunya, berbalik dan turun dari langit. Nine Nether juga sedikit heran saat dia melirik Kaisar tidur. Dia dengan penuh syukur menganggukkan kepalanya ke arahnya, sebelum mengalihkan pandangannya ke Mu Chen. Kinerjamu cukup bagus, tetapi Anda harus bergantung pada diri Anda sendiri untuk melihat peluang apa yang menanti Anda di Gridlaw Gold Pond. Mu Chen mengangguk, melihat jawabannya, Nine Nether tidak lagi berbicara, berbalik dan turun. Melihat siluet kepergian Nine Nether, Mu Chen menoleh dan dengan hormat menangkupkan tinjunya ke arah Kaisar burung hering langit dan Kaisar tidur sebelum turun menuju panggung emas Greatlaw. Beberapa tatapan tertuju pada sosok turun Mu Chen di Gridlaw Gold Stage. Tatapan Su Qing dan Zhou Yue dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen sebelumnya pasti membuat mereka merasa agak takut. Meskipun mereka lebih kuat dari Chao Feng, jika mereka bertarung dengan Chao Feng dengan mempertaruhkan nyawa, itu juga bisa menyebabkan sedikit masalah bagi mereka. Namun, Mu Chen bisa menanggung semua itu, hanya titik ini saja sudah cukup untuk menarik Mu Chen ke peringkat yang sama dengan mereka. Ketika Mu Chen mendarat di Gridlaw Gold Stage, masih ada fluktuasi kekerasan energi spiritual yang meledak dari jauh. Setelah itu, sosok yang menyedihkan terbang keluar, dengan cepat mundur sambil menggambar garis di tanah. Mu Chen muncul di belakang sosok itu dan meletakkan tangannya di bahu sosok itu, membantunya untuk membubarkan kekuatan. Sosok itu menoleh, itu adalah Fang Lei. Wajahnya pucat dan dia tersenyum pahit sambil menatap Mu Chen. Sebelumnya, ketika Mu Chen bertarung dengan Chao Feng, dia juga bertarung dengan Wu Tian. Tapi ternyata, dia kalah pada akhirnya. Di depan, cahaya berkumpul saat Wu Tian muncul. Tatapannya agak menakutkan saat dia melihat Mu Chen, tapi kali ini, ada sedikit ketakutan di kedalaman matanya. Sebelumnya, ketika dia bertarung dengan Fang Lei, dia juga memperhatikan pertarungan Chao Feng, dan kekuatan bertarung luar biasa yang ditunjukkan Mu Chen sudah cukup untuk membuatnya merasa takut. Wu Tian tidak idiot, jika tidak, dia tidak akan menjadi Domain Lord yang paling dihormati oleh Raja Elang Darah. Jadi, saat ini, dia telah menggambar ulang semua penghinaan yang dia miliki untuk Mu Chen dan benar-benar memperlakukan Mu Chen sebagai lawan yang setara dengannya. Saya telah kalah, Saudara Mu Chen. Saya harap Anda dapat menuai beberapa manfaat dari Gridlaw Gold Pond. Fang Lei juga lugas saat dia tersenyum ke arah Mu Chen dan mundur dari Gridlaw Gold Stage. Meskipun dia tidak senang dengan Wu Tian, dia tahu bahwa dia telah kalah karena tidak ada bandingannya dengan orang lain. Karena itu, dia tidak sembarangan mencari bantuan dari Mu Chen. Mu Chen memperhatikannya pergi sebelum dengan tenang kembali ke tempatnya. Meskipun dia juga menemukan Wu Tian tidak enak dipandang, dia tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk terus bertarung. Sebelumnya, ketika dia bertarung dengan Chao Feng, dia telah menghabiskan banyak energi spiritual. Saat ini, dia tidak dalam kondisi terbaiknya, jadi tidak perlu mengambil risiko. Bagaimanapun, 4 kualifikasi telah ditentukan sekarang. Wu Tian juga tidak mengejek Mu Chen dan kembali dengan ekspresi gelap. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan untuk menantang Zhou Yue untuk memajukan peringkatnya.
Tapi dia tidak pernah berharap Mu Chen tiba-tiba muncul. Jadi, dia tidak meminta pertarungan, kalau itu menguntungkan Mu Chen. Keempat orang itu berdiri di 4 sudut Gridlow Gold Stage. Masing-masing dari mereka diam tanpa sepatah kata pun, mengurus urusan mereka sendiri. Banyak orang sedang melihat 4 sosok di Gridlow Gold Stage. Mereka sedikit tergerak pada saat ini dan tahu bahwa keempatnya adalah 4 penguasa domain besar dari domain Heavenlow besar. Selain kuda hitam baru, Mu Chen, 3 sisanya adalah yang lama. Saat suasana di Gridlow Gold Stage menjadi tenang, ketiga kaisar bertukar pandang ke langit saat suara tua kaisar burung hering langit bergema di seluruh langit dan bumi. 4 kualifikasi untuk Gridlow Gold Pond telah ditentukan. Sekarang, terimalah jimat emas itu. Aula Asura, Su King, mendengar suara kaisar burung hering langit. Su King dengan tenang maju selangkah saat cahaya keemasan turun dari langit, berubah menjadi jimat emas dan jatuh ke tangan Su King. Istana pemisah gunung, Zhou Yue, Aula Elang Darah, Wu Tian. Mereka berdua maju selangkah saat cahaya keemasan menyelimuti mereka dan jimat emas turun. Tatapan Sky Vulture Emperor jatuh ke Mu Chen pada akhirnya saat senyum muncul di wajahnya yang sudah tua, Istana 9 Nether, Mu Chen. Mu Chen mengambil langkah maju saat cahaya keemasan menyatu dan terbentuk menjadi jimat emas. Pada akhirnya, di dalam jimat emas, sepertinya ada fluktuasi aneh yang dipancarkan. Asal-usul fluktuasi itu tampaknya berasal dari puncak gunung. Itu adalah lokasi Gridlow Gold Pond. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian berempat akan menjadi 4 penguasa domain besar yang baru dari domain Heavenlow besar kita. Saat suara kaisar burung hering langit terdengar, sorakan yang bisa meruntuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan meledak dalam sekejap. Tidak peduli apa, mereka berempat adalah yang terbaik di antara generasi muda domain Grid Heavenlow. Kekuatan mereka mendapat pengakuan dari semua orang. Mendengar sorak-sorai, kaisar burung hering langit tersenyum tipis ketika dia melihat puncak dari puncak Gold Pond. Cahaya keemasan di area itu masih terus mengalir ke bawah. Tapi kali ini, arus emas telah bergerak di sekitar mereka berempat. Sekarang, kalian bisa naik ke puncak. Seiring dengan Sky Vulture Emperor melambaikan tangannya, tatapan Mu Chen dan 3 lainnya langsung berubah panas saat mereka menginjak kaki mereka. Sosok mereka terbang menjauh. Di bawah tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya, mereka menyerbu ke dalam arus emas, berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka berjalan menuju puncak Gold Pond Peak yang megah. Gridlow Gold Pond akhirnya dibuka untuk mereka. Terima kasih telah menonton.